warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada kata yang paling indah pada saat-saat barangkali seperti ini selain ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu selawat beserta salam kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya sampaikan penghormatan kepada pimpinan atau direktur ISF atau yang mewakili rekan panitia pelaksana yang insya Allah sampai dengan saat sekarang ini saya masih diperkenankan sebagai salah seorang fasilitator dalam kegiatan akselerasi mutu pendidikan dasar khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Ikut penghormatan sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga edukasi pendidikan dasar khususnya wali kelas 1 yang hadir dalam kegiatan pelatihan ini, barangkali yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kata bahasa, tak kenal tentu tak sayang. Jadi izinkan saya sejenak sekitar 5 menit saja untuk saling kita berbagi informasi sekaligus kita berkenalan dalam konteks saling memperkenalkan identitas diri. Insyaallah kita sampai sore hari ini kalau saya tidak ada halangan maksud saya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, nama saya Khairuddin. Kalau kata ibunda saya, dulu beliau bisik-bisik dengan saya, Khairuddin itu adalah agama yang baik. Tentu berat sekali nama ini. Jadi orang Aceh pada saat memberi nama itu memiliki makna yang sangat dalam dan sangat substansial dari nama itu. Diharapkan oleh ibunda saya juga perilaku yang tampil di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat seperti nama itu pula yang beliau harapkan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya dilahirkan di sebuah desa terpencil, tepatnya kalau dulu lebih populer disebut dengan Jerman Barat, yang kita kenal dengan Jeram Aceh Barat. Sekarang disebut dengan Kabupaten Nagan Raya, bersebelahan dengan Kuba, Kuala Baru. Ya, Kuba disebut dengan Kuala Baru. Jadi kalau di sini dekat dengan Swiss, kita kenal dengan Swansea barangkali dan sekitarnya. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya alhamdulillah sudah berkeluarga, punya putra 3. Jadi 2 laki-laki, 1 wedok kalau kata orang Jawa, yang 1 perempuan. Jadi 2 tongtong, 1 tinggi, ya. Dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pertanyaan saya adalah, bagus tidak tujuan pendidikan kita? Bagus ya. Tapi coba lihat hasilnya. Cukup baguskah? Sesuaikah dengan tujuan yang telah tercantum di dalam ketentuan yuridis formal tujuan pendidikan nasional kita? Siapa mau jawab? Dari segi hasil yang kita peroleh, cukup bermoralkah bangsa kita? Cukup berakhlakkah bangsa kita? Cukup demokratiskah bangsa kita? Atau cukup kreatifkah bangsa kita? Jangan hanya dalam bentuk ragam tulis, tetapi tidak ada dalam ragam kehidupan. Seharusnya ada pola yang simetris. Kalau tujuannya yang demikian, tentu bangsa ini juga bangsa yang bertanggung jawab. Maka kita tidak pernah menemukan sebuah informasi, kalau seseorang berani berbuat, maka dia harus berani bertanggung jawab. Tidak ada kalimat OTK, orang tidak dikenal. Jelas ya? Alif cak kain bos, insya Allah langsung untuk bos, ya kan? Dan tidak mau bertanggung dengan alasan dia
yang dicari-cari, karena yang kirimnya bos, yang terima juga bos, jadilah bos dengan bos. Padahal bos bantuan operasional sekolah, jadi dana bos yang memang untuk bos, tetapi untuk bantuan operasional sekolah, bukan bos ke bos. Ya, bukan bos ke bos. Bermoral kalau dana bos untuk bos, insya Allah tidak sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Tidak. Bermoral. Maka kalau kita lihat di Jepang, antara tujuan pendidikan dengan